wajah garang, mempamer masa lalunya, dia jenderal ini, dia angkatan ini. Semua bullshit itu nggak dipakai itu. Tidak ada seperti itu. Orang-orang kecil di bawah ini sudah nggak takut dengan kematian. Kalian jangan bertindak bajingan, brengsek. Ini bisa memicu revolusi. Birokrasi yang berada di posisi bawah, guru-guru, pegawai kecil, prajurit, TNI, Polri, yang mereka menyaksikan bajingan ini di era Jokowi. Bahkan mungkin sekarang presidennya memfasilitasi oligarki, merampok sumber-sumber kekayaan alam, korupsi di mana-mana. Setelah utang besar-besaran, kini pemerintahan berganti, mereka justru menindas rakyat di dalam struktur negara itu dengan mengatakan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Tadi menyangkut dengan penghematan anggaran. Ya. Nah, program Pak Prabowo soal penghematan anggaran ini menurut saya dari sisi tematik ini sangat bagus. Negara mengajak kita hemat. Ini satu panggilan yang bagus. Tetapi dalam prakteknya belum ditemukan arah dari tujuan efisiensi anggaran negara itu seperti apa. Dan sejak deklarasi gerakan penghematan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo ini dilakukan, sudah muncul pro kontra. Karena mereka menganggap belum jelas penghematan seperti apa yang dianggap efektif. Untuk yang dimaksud menghilangkan kebocoran uang negara, efisiensi anggaran. Nah, ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Salah satu kejatuhan Gus Dur itu juga dipicu oleh isu efisiensi anggaran yang kemudian menemukan perlawanan di level birokrasi aparat negara di level bawah. Karena pada saat itu Gus Dur punya maksud hemat anggaran, tetapi kemudian menimbulkan dampak kerugian pada birokrasi kelas menengah bawah. Sementara di level pejabat mereka tidak terjadi penghematan. Mereka justru lebih bebas, dibiarkan bebas, nyolong sana nyolong sini. Sementara pegawai kecil, prajurit, TNI dan Polri, aparat negara yang berkedudukan di level bawah itu dipaksa ikat pinggang dan pada akhirnya terjadi gejolak di dalam internal organisasi negara. Tapi paradoksnya itu bro ya, dari awal kan kita sudah melihat ini anggaran pasti cekak ya, utang harus dibayar baik pokok maupun bunganya. Tapi kemudian kementerian dan wakil menteri, pejabat-pejabat itu 100 lebih. Padahal itu kan pasti pemborosan karena tidak hanya soal gaji dan fasilitas yang bersangkutan, tapi juga kementerian itu harus ada anggarannya dan lain sebagainya. Nah, negara lain cara berhemat itu adalah dengan mengkat birokrasi, sedikit mungkin pejabat. Baru-baru ini ada negara yang melakukan itu. Indonesia dari awal seperti paradoks jadinya. Saya kadang-kadang nggak ngerti pola pikir Prabowo. Sama seperti dia bilang ada raja kecil yang mulai melawan sama dia. Kalau memang melawan kenapa nggak di-reshuffle dan lain sebagainya? Silakan bro. Iya, soal penghematan anggaran dulu. Pertama, kalau tujuannya
baik pasti kita dukung kan. Ya. Itu kita garis bawahi. Siapa yang nggak mau negara ini hemat sehingga tidak terjadi kebocoran. Ya. Tetapi langkah-langkah penghematan ini penuh dengan kemunafikan. Kalau kita mengambil contoh misal di negara-negara lain, Jepang atau negara-negara Eropa, penghematan itu kan dibuktikan dengan kehidupan kesederhanaan para pejabatnya. Ya. Mereka tidak ugal-ugalan menggunakan fasilitas kekuasaan untuk melakukan korupsi dan kolusi. Ya. Kemudian mereka tidak perlu berkampanye untuk mencari simpatik dengan isu penghematan anggaran. Ya. Tapi mereka membuat kebijakan-kebijakan yang publik menerima bahwa itu tujuannya untuk kepentingan bersama. Nggak perlu cari Tapi hari muka, ini kan tidak. Penerimaan dan pendapatan Prabowo dan keluarganya makin tinggi naik. Lingkaran kekuasaannya kabinet obesitas yang menguras anggaran. Kemudian tukar guling kekuasaan yang jelas-jelas berpotensi untuk membuat negara boros. Tapi di sisi lain, yang tadi saya bilang itu, pegawai negeri, aparatur negara di level bawah dipaksa untuk mereka ikat pinggang, tapi pejabatnya di level atas hidup berfoya-foya. Misal Menteri Luar Negeri Sugiono menggunakan uang rakyat terbang ke India, kemudian pulang ke Indonesia tidak membawa hasil apapun. Berapa puluh miliar uang habis ke India sana bersama Prabowo. Apa yang terjadi? Rakyat Indonesia sangat dilukai. Justru yang beredar foto pesta-pesta pejabat itu Sugiono, si Mayor Teddy, orang-orang lingkar inti kekuasaan Prabowo. Ini munafik. Jadi kampanye yang disebut operasi untuk penghematan anggaran ala Prabowo ini nanti akan menimbulkan perlawanan dari dalam internal birokrasi. Karena birokrasi yang berada di posisi bawah, guru-guru, pegawai kecil, prajurit, TNI, Polri, yang mereka menyaksikan ini di era Jokowi, bahkan mungkin sekarang presidennya memfasilitasi oligarki, merampok sumber-sumber kekayaan alam, korupsi di mana-mana. Setelah utang besar-besaran, kini pemerintahan berganti, mereka justru menindas rakyat di dalam struktur negara itu dengan mengatakan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Kalau Prabowo mau penghematan anggaran, pertama 30 hektar tanah dia di Hambalang itu, dia hibahkan buat rakyat. Tuh usianya udah mendekati 80 tahun. Katanya siap mati membela bangsa dan negara kan. Nah, ucapan itu dibuktikan. Mobil-mobil mewah, koleksi, harga-harga kuda yang miliaran rupiah, ratusan miliar itu disumbangkan, dilelangkan, dikasih untuk negara. Kemudian diikuti oleh pejabat menterinya. Ya kan? Menhannya jangan lagi boros anggaran untuk beli pesawat bekas. Apalagi ada isu beredar mau beli itu kapal induk bekas dari Italia. Semangat itu dihentikan dulu. Baru kemudian keinginan yang kuat untuk mengajak rakyat dalam sistem negara, penghematan anggaran akan diterima secara adil. Jadi ingat, ini pejabat-pejabat kita yang sebelumnya komplotan para maling, garong, dengan aneka kebijakan yang oleh Luhut. Misal satu contoh itu kan, bisa bantuan sosial 500 triliun, hanya yang sampai ke rakyat itu nilainya 250 triliun. Ini biadab, ini bajingan. Itu satu. Jadi dimulai dari moral pejabat itu, dimulai dari gaya hidup foya-foya, mewah-mewah, dinasti Prabowo itu dihentikan. Kamu ditantang oleh rakyat, hidup sederhana dulu. Ya kan? Menteri-menterinya juga demikian. Naik itu angkutan umum. Kemudian diikuti dengan proses penegakan hukum. Tangkap itu koruptor-koruptor kakap. Yang uangnya beredar ribuan triliun. Masuk ke berbagai sektor merugikan rakyat. Jangan segelintir orang ini dipelihara oleh negara secara tidak beradab, sangat bajingan, sangat premanisme. Kemudian di saat negara dan rakyat mengalami tantangan dari beban utang luar negeri, mengalami tantangan krisis ekonomi, kemudian rakyat dan negara dikorbankan dengan alasan penghematan anggaran. Ini tidak adil. Itu melukai birokrasi di level bawah. Mereka menjadi penonton dan sangat terpukul dengan kebijakan yang
ugal-ugalan seperti itu. Ketiga, saya usulkan buat Pak Prabowo Subianto, ada langkah jitu untuk tanpa penghematan anggaran. Yang paling efektif, segera bawa itu undang-undang penyitaan aset ke DPR, disahkan. Perampasan aset. Perampasan aset. Tangkap semua itu oligarki. Satu kelompok, 1% menguasai puluhan ribu triliun. Tangkap itu koruptor-koruptor kakap. Itu baru namanya presiden dengan pertarungan yang jelas. Ya disebut macan. Itu cara-cara pendekatan karakter kepemimpinan yang berpihak untuk melindungi rakyat. Tapi kalau ada musibah, masalah, kemudian rakyat ditekan, menurut saya ini kucing kampung. Lama-lama kita muak juga. Ternyata rejim yang keluar dari gorong-gorong dan kucing kampung ini sama saja. Rakyat akan kehabisan kosakata. Bagaimana cara untuk meyakinkan mereka yang berkuasa, yang hidup foya-foya, yang hanya suaranya besar, wajah garang, mempamer masa lalunya, dia jenderal ini, dia angkatan ini, semua bullshit itu nggak dipakai itu. Tidak ada seperti itu. Negara itu kasih sayang, keadilan. Orang-orang kecil di bawah ini sudah nggak takut dengan kematian. Kalian jangan bertindak bajingan, brengsek. Ini bisa memicu revolusi.